Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 21. Mendengar apa yang dikatakan Ye Tianzong, Guofu tulus dan ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa bos Feng Huang sebenarnya adalah suami idiot Ren Yurou. Tidak heran, biarkan diri Anda berusaha keras untuk membantu. Bodoh di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah kakak laki-laki dengan semua tangan dan mata, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, yang sepenuhnya tercermin dalam dirinya. Itu bukan intinya. Ye Tianzong tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Bos, tolong maafkan aku. Wen Guofu tanpa sadar ingin berlutut. Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata, sekali ini saja, dan yang berikutnya tidak akan menjadi contoh. Di masa depan, aku masih harus melakukan sesuatu untukmu, tetapi jika ada kesalahan, kamu tidak perlu muncul. Konsekuensinya, Feng Huang akan memberitahumu. Ding dong. Tepatnya, stasiunnya ada di lantai 1. Ye Tianzong berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wen Guofu dibiarkan linglung, dengan keringat di dahinya tanpa sadar keluar, melihat punggung yang menghilang, seolah-olah dia baru saja berlari maraton 10.000 meter, terengah-engah. Apakah ini ultimatum saya? Di masa depan, jika saya melakukan sesuatu untuk bos lagi, meskipun ada sedikit kesalahan, saya khawatir tidak hanya akan kehilangan reputasi saya. Sebaliknya, menguap dari dunia. Wen Guofu sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh ke tanah. Tak berani menunda, ia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sekretaris pribadinya. Kumpulkan semua informasi tentang keluarga Ren, termasuk Ye Tianzong, dan siaga kapan saja. Meninggalkan perusahaan. Ren Fengping segera menghubungi teman-temannya di kantor polisi, menggunakan koneksinya untuk sementara memastikan bahwa Ren Qingqing aman dan sehat. Saat ini, sikap Wen Guofu keras, dan kemungkinan dia dibebaskan dengan jaminan sangat kecil. Setelah itu, dia kembali ke rumah Ren dan pergi mencari Ni Yang. Segera setelah saya membuka pintu dan masuk, saya melihat wanita tua itu duduk dengan saudari kedua, mengobrol satu sama lain. Fengping, kamu kembali. Melihat Ren Fengping, nyonya yang tersenyum. Hari ini, ibu dan anak mereka berperan sebagai pendukung, bekerja sama dengan Ren Yurou untuk menandatangani perjanjian. Meskipun protagonisnya bukan mereka, setidaknya menandatangani perjanjian untuk memulihkan kerugian dan memastikan bahwa perkembangan kelompok tidak akan mengalami masalah. Masih memuaskan. Kakak perempuan. Hubungan antara saudara perempuan sangat baik. Mendengar ini, Ren Fengjiao berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo, datang dan duduk di sini, kita saudara perempuan, kita sudah lama tidak bersama. Kakak, mengapa kamu terlihat sangat jelek? Apa telah terjadi? Perjanjian sudah ditandatangani, dan ada masalah. Nyonya tua yang terkejut. Dan Ren Fengping penuh dengan keluhan, dan dia sudah sedikit berlinang air mata ketika diberitahu oleh ibu dan anak perempuan mereka. Dia wanita yang kuat. Namun, bayi perempuan itu telah dibawa pergi sekarang, dan situasinya tidak baik, jadi dia tidak bisa berpura-pura lagi. Dengan teriakan, dia bergegas. 3 ibu dan anak saling berpelukan. Setengah jam kemudian, aku tidak menyangka gadis ini, Ren Yurou, memiliki hubungan seperti itu dengan Wen Guofu. Nyonya tua yang berkata dengan ekspresi muram, Qingqing tinggal di sini dulu, dan aku akan menemukan seseorang nanti untuk menyapa. Bukan masalah besar Wen Guofu meskipun marah, kedua perusahaan memiliki kerjasama bisnis, dan dia menyanjung Ren Yurou, setidaknya, gadis ini masih dari keluarga kita, jadi jangan panik. Kakak, jangan marah. Aku kembali kali ini untuk membantumu. Ren Fengjiao melanjutkan dan berkata, sebenarnya, ibu sudah menemukan jawabannya. Qingqing pasti tidak akan bisa kembali ke perusahaan setelah kejadian ini, dan citramu juga mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, harus ada presiden baru untuk memimpin perusahaan melewati kesulitan. Kamu akan mengambil tempatku, aku tidak khawatir. Mata Ren Fengping menjadi lebih tajam, dan dia berkata dengan kejam, aku ingin merawat gadis ini sekarang, dia terus membuat masalah untukku, dan bahkan mengirim putriku ke kantor polisi aku akan melepaskan kulitnya. Kesempatan telah datang. Ren Fengjiao mengambil kata-kata itu, dan melanjutkan, aku baru saja mengobrol dengan ibuku, dan menerima pesan dari rumah sakit. Oh, Fengping. Situasi dengan Tuan Muda Wang tidak terlalu baik. Jadi, setelah beberapa saat,
Anda dan Feng Jiao akan pergi dan membiarkan keluarga mereka menyelesaikan masalah ini. Selama mereka tidak menyalahkan keluarga Ren kita, tidak apa-apa. Dan jika kita tidak menanganinya dengan baik, tentu saja, dia, Ren Yurou, tidak dapat terus menindaklanjuti proyek ini. Jadi pada akhirnya, dia kembali ke tempat semula, diterima oleh grup, ditindaklanjuti dengan tindak lanjut, dan Anda hanya menunggu opini publik tentang masalah ini berlalu, dan kemudian Anda dapat mengambil pekerjaan saudara perempuan Anda. Tidak masalah. Ren Fengping mengangguk, dan berkata dengan curiga, hanya saja, saudari, saya tidak masalah dengan Anda kembali ke grup. Tetapi bukankah perusahaan Anda sendiri baik-baik saja? Lalu bagaimana dengan perusahaan Anda ketika Anda kembali? Tentu saja menantu saya akan mengambil alih. Ren Fengjiao berkata dengan bangga, menantu laki-laki saya baru saja kembali dari luar negeri. Dia memiliki pengalaman yang kaya dalam perusahaan yang didanai asing dan latar belakang keluarga yang baik. Dia telah bekerja cukup baik di Lincheng. Menurut pemahaman saya, keluarga mereka memiliki hubungan baik dengan 5 caebol besar di Lincheng, jadi, Tuan Muda Wang juga bisa membantu jika mereka benar-benar ingin mengejar keluarga Ren kita. Aku tidak menyangka menantumu begitu luar biasa. Dia baru saja kembali, dan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Ketika saya melihat ke belakang, ketika saya memiliki waktu luang, saya akan memintanya untuk datang dan duduk di rumah. Setelah menunggu di lantai bawah selama setengah jam, Ren Yurou turun. Alih-alih cemberutnya yang biasa, dia jarang memiliki senyum di wajahnya. Keduanya naik taksi pulang. Begitu dia memasuki ruangan, Zhang Chunkin tidak sabar, menarik Ren Yurou, dan bertanya, ada apa, Yurou, sudah selesai. Semuanya baik. Ren Yurou mengangguk dan berkata, perjanjian telah ditandatangani, dan nenek juga menyetujuinya. Saya akan bertanggung jawab penuh atas proyek pengembangan real estate Teluk Hailong ini. Saya akan pergi ke kantor proyek untuk menindaklanjuti kemajuannya Senin depan, dan juga akan ada pertemuan untuk menyatukan berbagai urusan. Jika saya dapat terus memajukan proyek ini hingga selesai, saya harus dibayar banyak. Jika memungkinkan, saya akan langsung dipindahkan ke Departemen Proyek Grup Ren sebagai manajer umum. Sangat bagus. Zhang Chunkin sangat gembira, memeluk putrinya, dan menangis dengan gembira, ibu dan putri kami, akhirnya kami sampai pada akhir dari semua kesulitan. Ibuku dan yang lainnya berkata sebelumnya bahwa kita bisa kembali ke rumah Ren. Sekarang, Yurou telah mendapatkan pijakan yang kuat di perusahaan dan penghasilannya stabil. Keluarga kami harus menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Jika memungkinkan, saya berharap dapat meningkatkan hubungan kami dengan mereka. Ren Dongguo menambahkan, saya pikir poin kuncinya adalah keluarga kami yang terdiri dari 4 orang. Adapun anggota keluarga Ren, tidak perlu terlalu banyak berhubungan. Sayang, bukankah kamu berencana memberitahu orang tuamu apa yang dilakukan Ren Fengping dan Ren Qingqing? Ye Tianzong berjalan mendekat. Mendengar kata-katanya, Ren Dongguo dan yang lainnya mengerutkan kening, dan menatap Ren Yurou dengan curiga. Yurou, ada apa? Ibu dan putrinya, kejahatan apa yang telah mereka lakukan padamu? Sejak dia tahu mereka mencoba mengambil pujian untuk putrinya, Zhang Chunkin tidak lagi memiliki kesan yang baik tentang mereka. Ketika dia pergi untuk menandatangani perjanjian hari ini, kelopak matanya terus berkedut, karena takut terjadi kecelakaan. Sekarang putrinya kembali dan berkata bahwa semuanya berjalan dengan baik, dia merasa seperti mimpi, akibatnya, ketika orang bodoh ini mengatakannya, dia langsung menjadi waspada. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bodoh. Ren Yurou memelototi Ye Tianzong dengan marah. Ren Fengping dan Ren Qingqing bertindak terlalu jauh. Tapi itu semua berhasil diselesaikan, bukan? Dia tidak ingin ibunya khawatir. Apalagi karena ayah tirinya, dia juga berharap bisa berdamai dengan keluarga Ren, setidaknya tidak setegang dulu. Tapi Ye Tianzong memang bodoh. Pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat, apakah Anda perlu memamerkan keahlian Anda di sini? Bu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan itu intinya adalah ledakan. Ren Yurou belum selesai berbicara. Dengan suara renyah, pintu ditendang terbuka. Memalingkan kepala, mereka melihat Ren Fengping dan Ren Fengjiao bergegas masuk dengan marah. Bibi, kamu. Itu semua hal baik yang dilakukan keluargamu. Teriak Ren Fengping, dan berkata terus terang, tepat setelah menerima rumah sakit, Tuan Muda Wang dipukuli menjadi orang bodoh. Dia adalah putra satu-satunya dari keluarga Wang dan satu-satunya pewaris keluarga Wang. Sekarang dia dipukuli menjadi idiot.
Bisakah mereka membiarkan keluarga Ren kita pergi? Bab 22. Apa? Mata Ren Dongguo melebar. Tapi Zhang Chunkin menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya dan berkata, bagaimana mungkin? Pada saat itu, si idiot ini tidak menyerang dengan keras. Bibi, apakah beritamu akurat? Jantung Ren Yurou berdetak kencang. Ini kerja keras, dan sulit baginya untuk menerimanya jika dia gagal karena kemarahan Wang Shao. Ye Tianzong berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Menurut kekuatan sendiri, adalah normal dipukuli menjadi orang bodoh. Hanya, jadi apa? Ini adalah harga untuk menggertak istrinya. Terlebih lagi, badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh keluarga kecil Wang. Bagaimana menurutmu? Kami sudah kenyang, dan kami bercanda denganmu tentang masa depan keluarga. Ren Fengjiao memeluk dadanya, dan mendengus dingin, Zhang Chunkin, apakah kamu belum pernah dipukuli sebelumnya? Saya. Berhenti bicara omong kosong. Dibandingkan dengan kakak perempuan Ren Fengping yang kejam, pikiran Ren Fengjiao ini lebih tenang, kotanya sangat dalam, dan dia membunuh orang yang tidak terlihat. Ini adalah tipe orang yang dia gambarkan. Kepala keluarga Wang, yaitu, ayah Wang Shao, Wang Songrui, baru saja menelepon kami, dan dia berkata bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Ren. Pukul 7 malam ini, saya akan bertanya kepada Anda, Ren Yurou, pergi ke klub Paradise untuk mencarinya tepat waktu dia, mengingatkan, kamu pergi sendiri, orang bodoh ini tidak layak, jika kamu berbicara dengan baik, semuanya akan baik-baik saja, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Jam 7 malam ini. Biarkan aku pergi ke Paradise Club untuk menemukannya. Ren Yurou mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang clubhouse ini. Ini adalah klub hiburan terkenal di kota ini, memadukan KTV, sauna, dan mandi. Dikatakan bahwa ada banyak transaksi yang tidak diketahui di dalamnya. Dan membiarkan dirinya pergi sendiri, apa yang ingin dia lakukan? Feng Jiao, jangan bicara omong kosong dengan mereka, ayo pergi. Ren Fengping menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan kasar, jika Anda tidak datang tepat waktu, tidak hanya keluarga Ren yang akan mendapat masalah, tetapi seluruh keluarga Anda tidak akan dapat melarikan diri. Sejauh yang saya tahu, keluarga Wang ini, selain kekayaan dan kekuasaan selain menjadi besar, dia juga memiliki latar belakang Tao yang dalam. Jika seseorang menghilang tanpa alasan, tidak ada yang bisa menjaminnya. Membiarkanmu pergi malam ini adalah untuk memberimu kesempatan. Jika Anda tidak memahaminya dengan baik, maka jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Ren Fengping berbalik dan pergi. Keluarga beranggotakan 4 orang itu terdiam sesaat. Ini sudah berakhir. Ren Dongguo duduk di sofa, kehilangan akal, sulit untuk melihat bahwa hidup menjadi lebih baik, saya tidak menyangka akan seperti ini. Wow! Zhang Chunkin langsung menangis. Tiba-tiba, dengan mata garang, dia bergegas menuju Ye Tianzong, dan memukulinya dengan tinjunya, ini semua salahmu, bodoh. Siapa yang kamu pukul? Apakah ini saatnya kamu pamer? Sekarang tidak apa-apa, Wang Shao telah menjadi bodoh, dan itu putra berharga Wang Songrui. Membiarkan Yurou pergi ke clubhouse sendirian, bukankah itu memaksanya untuk mati? Apa yang kamu usulkan? Dasar idiot, jangan bicara sekarang. Aku tidak peduli, jika kamu mati, kamu akan mati untuk Yurou. Semakin banyak saya berbicara, semakin saya bersemangat. Pertarungan menjadi semakin seru. Ren Yurou, di sisi lain, mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat terheran-heran. Dengan wajah sedih, dia datang, menarik Zhang Chunkin, dan berkata dengan getir, Bu, jangan pukul dia. Saat itu, dia juga ingin membantuku. Meskipun saya melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik, tetapi jika dia tidak menghentikan saya, mungkin sekarang saya akan dihancurkan oleh Wang Shao. Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Karena hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah, aku akan pergi. Ren Yurou mengerti di dalam hatinya. Wang Shao telah menjadi bodoh, jika Wang Songrui tidak berbicara, masalah ini pasti tidak akan dilepaskan. Karena alasannya sendiri, Ren Qingqing dibawa ke kantor polisi, dan anggota keluarganya tidak mau membantunya. Karena itu, dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pergi malam ini, idenya sangat sederhana, dia tergerak oleh emosi dan mengerti dengan nalar. Bagaimanapun, dia adalah kepala chaebol, dan dia bersedia berkomunikasi dengan pihak lain, jika berjalan dengan baik, semuanya akan bahagia. Jika tidak mau, maka ikan akan mati dan jaring akan jebol. Pergi malam ini, dia ingin pisau. Manusia didorong ke sudut dan hanya bisa menggunakan cara putus asa.
Sebab, dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun mencoba menyakiti ibunya. Wang Shao telah menjadi bodoh. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Keluarga Wang, jangan khawatir jika kamu tidak bersenang-senang. Semuanya akan berlalu, percayalah padaku. Nada suara Ye Tianzong datar. Seolah membicarakan sesuatu yang tidak penting. Tapi ini sangat keras di telinga beberapa orang. Kamu bodoh, kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu sekarang. Ren Dongguo menggeram. Zhang Chunqin sudah lama menangis bahwa orang bodoh ini bersama-sama malam ini. Jika Wang Songrui ingin menimbulkan masalah, jika dia ingin membunuh siapapun, dia akan dibunuh juga. Mustahil. Sikap Ren Yurou sangat menentukan, jika dia pergi, dia akan benar-benar mati. Aku akan mengurusnya sendiri. Bu, jangan khawatir, putrimu punya cara untuk menyelesaikannya. Kamu menyelesaikannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Wow, bagaimana aku bisa begitu sial? Zhang Chunqin lari sambil menangis. Ren Dongguo memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Ren Yurou menahan keluhan dan air matanya, dan berjalan ke atas. 6.30 malam. Paradise Club, 303 kamar pribadi tertinggi. Dalam cahaya redup, Wang Songrui sedang duduk di tengah, dan di sebelahnya adalah Wang Shao, yang memiliki banyak ingus dan merangkak di tanah seperti anjing. Wow guk, guk guk. IQ Wang Shao saat ini baru berusia 3 atau 4 tahun. Melihat putranya yang berharga dalam keadaan ini, Wang Songrui patah hati, keluarga Wang saya adalah pelintas tunggal selama 3 generasi. Saya tidak pernah berpikir bahwa putra saya akan dipukuli menjadi orang bodoh. Keluarga Ren Yurou, dan si bodoh itu. Aku akan membuatmu membayar harganya. Wang Songrui mengepalkan tinjunya. Mengambil permen dari meja, dan menyerahkannya kepada Wang Shao. Ayo, nak, ambil dan makanlah, pergilah ke sana, setelah beberapa saat, ayah akan bermain denganmu. Selamat bersenang-senang, bersenang-senang. Wang Shao bersuka cita, dengan permen di mulutnya, masih seperti anjing, dia merangkak ke samping. Kuroko, Wang Dong. Seorang pria parubaya yang berdiri di belakang sofa berlutut dan berkata dengan pinggang rendah, apa pesananmu? Apakah kamu sudah mengatur semua yang aku katakan? Semuanya sudah diatur, Direktur Wang. Seorang pria parubaya bernama Heizi memiliki bekas luka di wajahnya, memanjang dari antara alisnya ke bibirnya. Dengan kepala yang dicukur, dia memberikan tampilan yang menyeramkan dan kejam. Di toilet, ada sekelompok tunawisma yang saya pilih secara khusus. Saya akan meresepkan obat untuk orang-orang ini sebentar. Saat itu, mereka pasti akan lapar dan haus. Dan ketika Ren Yurou tiba, menurut rencana yang telah ditetapkan, biarkan Tuan Muda dan dia berdua makan, dan api akan dinyalakan pada satu titik. Ketika Tuan Muda selesai bersenang-senang, maka lemparkan ke sekelompok pengemis di kamar mandi. Mereka akan bergiliran dan membiarkannya membuat hidup Yurou lebih buruk daripada kematian. Dengar sini. Senyum jahat melintas di sudut mulut Wang Songrui, dan dia mengangguk puas. Baiklah, jika bukan karena jalan ini, anakku tidak akan bodoh. Setelah kamu berurusan dengannya, ingatlah untuk mengatur orang-orangmu untuk mematahkan tangan dan kaki bodoh itu. Lemparkan ke laut untuk memberi makan ikan. Sedangkan untuk keluarga Ren, aku ingin bermain perlahan dengan mereka sampai mati. Ya, Wang Dong. Bum bum. Baru saja selesai. Ada ketukan di pintu. Heizi tahu aturannya dengan sangat baik, dan segera melangkah maju, menatap mata kucing itu, mengerutkan kening, menoleh ke arah Wang Songrui, dan berkata, Wang Dong. Pelacur itu, apakah itu di sini? Tidak, itu suami jalang itu, si bodoh itu. Wang Songrui terkejut, dan bergumam, aku menelepon Ren Yurou di telepon, aku tidak menelepon si bodoh ini, tapi... Ledakan. Menendang. Banyak kekuatan. Menendang membuka pintu secara langsung, Heizi juga tanpa sadar mundur, menghindar. Ye Tianzong masuk dan bertanya dengan suara rendah, kamu adalah Wang Songrui. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.